Kita sudah sama-sama menikmati modul DigiWord Magnet Rezeki 1. Izinkan kita sama-sama belajar kembali dalam modul berikutnya, yaitu Magnet Rezeki 2. Anak yang kelima, yang keenam, kemudian yang di pesantren juga nggak nyaman begitu ya. Kemudian saya bilang, ada apa ya? Padahal saya baru pulang dari Mekah, saya pulang dari Ka'bah. Kemudian saya mencoba menggunakan ilmu cermin ajaib ini. Apa ya yang terjadi pada saya? Pada saat itu dia terus WA saya. Pak Nas, di mana keajaiban saya Pak Nas? Kapan keajaiban saya Pak Nas? Kok ya malah saya kena ke travel-travel seperti ini Pak? Seandainya Allah pilih nih, ini ada skenario hidup nih, A, B, C, D. Bapak kira-kira pilih yang mana? Nggak ada yang E Pak Nas. Nggak ada, A, B, C, D. Bapak mau pilih yang mana? Ya pasti yang D Pak Nas. Nah itu dia. Kita ingin detoks rezeki kita bisa lebih cepat. Kan begitu. Kita ingin supaya dosa-dosa kita, perisai-perisai kita terbuka dengan lebih cepat. Maka kita perlu alat-alat leverage untuk mempercepat semua proses-proses keajaiban. Keajaibannya nggak berhenti, terus menerus dia dapatkan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban dari satu ayat tersebut. Nah, Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairul Razikin. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga Dinar Khairul Razikin ini menjadi pilihan yang mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat. Perasaan kita, motivasi kita selalu diarah untuk memuliakan dan membahagiakan pada sesama lillahi ta'ala. Kita semua muslim Indonesia sama-sama menjaga negeri tercinta. Tekad yang membara, niat yang mulia, kerjasama agar berkah selamanya. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Pikiran kita, perasaan kita, motivasi kita selalu diarah untuk memuliakan dan membahagiakan pada sesama lillahi ta'ala. Kita semua muslim Indonesia sama-sama menjaga negeri tercinta. Tekad yang membara, niat yang mulia, kerjasama agar berkah selamanya. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua. Magnet rezeki satu, magnet rezeki sama, magnet rezeki terhubung semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita masih sama-sama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bertatap muka, bermuajahah dalam sesi yang spesial, sesi penutupan, ya, wrap up, kickback dan doa, ya. Tak terasa sudah 3 hari loh kita berada di sebuah kegiatan training resolusi 2021, ya. Bagaimana teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dengan bekal-bekal yang ada dalam kegiatan kita selama 3 hari ini, Anda semua bisa jauh lebih optimis, lebih yakin, lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya lebih bahagia, ya, menghadapi tahun 2021. Apapun yang terjadi pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dan membekali diri kita dengan ilmu dan doa, ya. Subhanallah, alhamdulillah. Dan di akhir sesi ini saya masih punya yang spesial, ya. Saya masih punya yang spesial, tamu, ya, tamu spesial. Ini sangat-sangat spesial dibandingkan dengan semua tamu yang ada di ruang training resolusi ini. Ini adalah tamu yang paling spesial, ya, dibandingkan dengan Izzatul Islam, Pak Ari Ginanjar, Mbak Kikau, ya. Kemudian juga beberapa ustadz yang mengisi dalam sesi konser kemarin, ya. Nah, tamu saya yang saat ini sangat-sangat spesial sekali, ya. Tentunya untuk saya sangat spesial, ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengumumkan, ya, ini alhamdulillah sudah mencapai 780.541.000 rupiah, ya. Kita akan close nanti jam malam nanti, ya. Jadi malam nanti kita close, ya. Artinya kita sudah cukupkan untuk pengumpulan. Tentunya masih ada mungkin sisa-sisa dan seterusnya teman-teman yang mentransfer, tapi tidak kita umumkan, ya. Yang diumumkan adalah yang mungkin sampai selesai kegiatan acara ini, ya. Oke, ya, tamu saya yang spesial itu, oh ya, kemarin kan ada tamu yang spesial, yaitu istri saya. Tapi ini lebih spesial lagi, ya, yaitu ibunda saya, ya. Alhamdulillah beliau baru saja selesai menghadapi goa COVID-19, ya. Masuk RS, ya, bersama dengan adik saya, dan alhamdulillah sekarang pulang dengan bahagia. Alhamdulillah, kita mau ambil energinya, kita mau ambil inspirasinya, ya. Dan ya, saya speechless, ya, kalau bicara tentang ibunda saya. Dan karena beliau juga mengikuti kegiatan kita selama 3 hari ini, ya. Pas acara konser itu, ya, ibunda saya baru saja pulang dari RS. Yuk kita wrap up bersama ibunda saya, ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan ibunda saya, Ibu Hajah Siti Rahma. Beliau ada di Makassar, ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ya. Alhamdulillah udah sembuh, ya, Mi. Dinyatakan negatif COVID, ya, Mi, ya. Alhamdulillah sudah di swab 1 kali tapi sudah negatif. Tapi alhamdulillah
karena ini keambil tahun baru jadi ditunda swabnya nanti hari Senin lagi tanggal 4 insya Allah. Alhamdulillah ya. Terus gimana Mi? Mungkin teman-teman di sini juga mau dapat ceritanya nih gitu ya, pengalaman Umi. Eh, karena gini teman-teman semuanya ya, keluarga kami ini juga kehilangan ya eh, mertua, besan mertua ya. Jadi adik kami yang kelima itu ada mertuanya ya, di Kendari 3 orang meninggal dunia, bapak, ibu, dan kakak gitu ya. Dan tentunya ketika kami sekeluarga juga kena COVID ya, ibunda, kemudian adik kami Yayat, kemudian Eman gitu ya, adik kami yang ke-8 itu jadi 3 itu kena. Tentunya Yang kami nomor juga 7. punya yang nomor 7 ya. Nah, kita juga punya perasaan yang deg-degan juga gitu. Nah, boleh nggak Mi diceritain eh, prosesnya Mi gitu, dan bagaimana Umi bisa sangat tenang menghadapi kondisi ini. Ya, jadi gini, awalnya memang apa sih ya, yang pertama itu di ini karena kan mau ya pernah juga jatuh, nah tangan sakit itu mau dioperasi, jadi dan salah satu persyaratan untuk operasi itu adalah swab. Jadi udah diperiksa semua yang lain ya jantung, ginjal, paru-paru, semuanya bagus dan lanjut lagi ke swab. Ternyata swabnya itu positif. Akhirnya disuruh dulu isolasi mandiri. Nah pas pulang ke Parepare isolasi mandiri, ternyata anak yang nomor 7 juga demam sudah seminggu gitu kan, sudah 7 hari demam. Akhirnya disarankan ya sudah disuap aja. Akhirnya disuap ternyata memang positif. Nah pas sudah positif besoknya udah masuk ke ruang isolasi. Nah pas udah dia masuk di isolasi, saya juga masih isolasi di kamar di rumah sendiri. Ternyata dapat kabar dari Makassar dari Fikri bahwa Yayat juga sesak napas. Akhirnya ya langsung tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, dibawa ke ini ya di rumah sehat gitu ya. Terus karena sesak napas ya harus dibantu dengan oksigen. Nah dibantu, jadi dia menginap karena ruangan penuh semuanya. Itu rumah sakit yang ketiga. Dibawa ke rumah sakit, dibawa ke yang pertama penuh, ke yang kedua penuh. Nah, dibawa ke RS Wahidin. Nah di situ kebetulan ketemu temannya yang sama-sama dokter, dia bilang oh ini adik saya mau ini, akhirnya diterima taruh. Namun menginap 1 malam tapi di luar, di terasnya menginap gitu karena di dalamnya penuh. Jadi ya saya juga langsung ke Makassar, langsung ke itu menemui karena Fikri bilang mau dimasukkan ke ruang isolasi dan tidak boleh ditemani. Akhirnya ya udah kalau misalnya memang nggak boleh ditemani, akhirnya saya dibawa pulang aja. Ya kalaupun memang COVID ini Allah mau memanggil saya dengan Yayat dengan perantaraan COVID, ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting jangan dilepas sendiri di dalam ruangan isolasi karena dia nggak bisa apa-apa gitu. Kalaupun mau makan aja, kalau ada nasinya pun kalau nggak disuruh makan ya dia belum makan. Mau pipis juga nggak bisa, walaupun dia kebelet kalau nggak disuruh nggak bisa jalan. Akhirnya ya udah. Jadi hari keduanya itu Yayat di sana. Akhirnya karena memang saya juga positif, akhirnya didaftar juga jadi pasien COVID itu masuk di ruang isolasi. Akhirnya masuklah berdua di ruang isolasi di perawatan isolasi.
Jadi di sana juga udah menginap di swab, akhirnya Yayat tuh disuap 2 kali, alhamdulillah negatif. Tapi ya, memang itu selalu, meminta, "Ya Allah berilah dia keajaiban, ya Allah beri dia keajaiban." Nggak ada ya, hanya itu satu yang diminta. Ternyata udah sesak begitu, semua orang yang melihat mengatakan itu positif Covid, tapi ternyata disuap, ternyata hasilnya negatif. Akhirnya udah menginap lagi, 2 hari kemudian disuap lagi, negatif lagi, alhamdulillah. Nah, saya juga disuap, negatif juga. Cuma kemarin karena keambil hari libur ya, hari libur tahun baru, jadi katanya, pada libur. Bagian labnya juga libur, banyak yang dokter-dokter yang libur. Akhirnya dibilang berhubung karena sudah negatif 2 kali, ya udah pulang dulu ke rumah, katanya nanti hari Senin baru, disuap lagi. Berarti Nah, swab kalau yang misalnya ketiga. hari Senin, Berarti swab yang ketiga Ya. berarti. Swab yang ketiga. Iya, swab yang ketiga, karena yang pertama positif, yang kedua negatif. Nah, kalau yang ketiga negatif lagi berarti, ya masuk di zona aman. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi teman-teman semuanya, kisah ibunda kami ini cukup spesial ya, karena yang terkena itu tuh yang satu di Parepare ya, adik kami yang ketujuh, yang satu di Makassar begitu. Jadi Parepare Makassar ini 3 jam. Nah, ibu kami ini adanya awalnya di Makassar, balik ke Parepare, kemudian di Parepare isolasi mandiri, dengar yang di Makassar itu terkena. Nah, yang di Makassar ini adik kami itu yang sering saya ceritakan di Telegram ya, Yayat gitu ya. Beliau adalah umurnya 27 tahunan ya, tapi kena Down syndrome sehingga umurnya sekarang kayak masih anak 5 tahun gitu. Jadi kalau nggak ditemenin itu ya udah deh, lebih baik kita yang temanin gitu. Akhirnya ibunda saya malah pergi ke Makassar ya, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya, karena masih isolasi mandiri. Terus kemudian mau minta dirawat bareng gitu, dirawat bareng di RS Wahidin. Terus kemudian di RS Wahidin tempat udah penuh teman-teman semuanya. Jadi yuk kita jaga sama-sama ya. Di mana-mana penuh sekarang RS gitu ya. Bahkan kemarin tuh ada fotonya adik saya itu dirawatnya di ruang darurat begitu ya, yang sebenarnya bukan ruang perawatan tapi dirawatnya di sana gitu. Nah, tapi subhanallah ini adalah kasihnya seorang ibu gitu ya. Jadi kasih seorang ibu tuh biarin kita ya apa namanya, tadi seperti yang ibunda saya sampaikan gitu, kalau seandainya memang kita udah waktunya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini ya sangat spesial sekali ya, saya tidak ingin melewatkan momen ini untuk mendapatkan inspirasinya, mendapatkan semangatnya gitu. Jadi teman-teman semuanya, COVID-19 itu betul adanya, kita harus hati-hati, betul gitu ya. Tapi ketika kita menghadapi COVID itu, hadapi dengan tegar gitu. Hadapi dengan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Bukan hanya COVID-nya, tapi juga dampak dari COVID itu gitu, yaitu dari sisi keuangan. Nah, Umi kan lihat juga ya tayangan-tayangan kita ya Mi, di Pak Ari Ginanjar, kemudian dengan Mbak Kikau. Tadi nyimak nggak Mi tadi Mi? Oh iya, yang tadi sore. Kalau yang di Pak Ari cuma penutupnya karena tadi tidur siang jadi Iya, iya. nggak ini dari terakhir. Kalau yang tadi sore ya ikut gitu. Baik. Nah, tadi jadi kita dapetin inspirasinya nih dari Umi gitu kan, bahwa yuk sama-sama kita tegar hadapi COVID. Jangan meremehkan, tapi ketika ada jangan cengeng ya. Kita hadapi dengan kuat, gitu. Hadapi dengan tegar. Gitu ya Mi ya? Kuat. Iya, kalau memang itu yang terbaik buat kita menurut Allah, ya udah kita terima dengan ikhlas gitu. Masya Allah ya. Nah, terus kemudian ini Mi, karena kita ini sekalian sesinya sesi wrap up gitu kan, dan alhamdulillah saya wrap up-nya ditemani sama ibunda saya gitu ya. Nah, tahun 2021 ini acara kita desain siap menghadapi tahun 2021 gitu ya, juga dengan sisi keuangan. Nah, yang saya pengen juga ambil inspirasinya, ibunda saya ini juga pernah menghadapi persoalan-persoalan hidup gitu kan, masa-masa krisis
masa-masa krisis ekonomi gitu kan. Dan bahkan pernah ada 1 tahun masa di mana ibunda saya menghadapi ayahanda saya almarhum, bapak saya itu seperti orang yang tidak punya harapan hidup gitu selama 1 tahun. Boleh nggak Mik, diceritain bagian itu gitu ya, ketika bapak saat itu seperti kehilangan semangat hidup gitu. Hmm. Iya, jadi, waktu itu kan namanya usaha ya, pernah di awal-awal juga waktu awal merantau begitu, ya masih usaha kecil-kecilan, ya memang dia masalah keuangan ketat sekali gitu. Jadi ada yang namanya belah ketupat kalau menurut bapak tuh almarhum, belah ketupat. Jadi belah ketupat itu, misalnya nih, dapat keuntungan Rp1.000. Nah itu yang Rp1.000 itu enggak dipakai semua, jadi diambil, dibagi 2, Rp500 untuk penambahan modal dan Rp500 yang dipakai dibagi 2 lagi. Jadi Nah belah ketupat ya, jadi belah 250 4 ya Mi ya. ya, belah Jadi ya 1.000, belah 1.000 1.000 ini dibagi apa? 2, 1.000 ini keuntungan. 1.000 keuntungan ya, Keuntungan ya. keuntungannya, Jadi dari keuntungan 1.000 itu bagi dibagi 2. 2, Oke. jadi Rp500. Itu untuk Oke. Rp500 untuk, penambahan modal, pengembangan usaha gitu kan. Nah, Mm-mm. terus yang Rp500 dibagi 2 lagi. Iya. Nah, dibagi 2 lagi, yang Rp250 itu dipakai untuk belanja sehari-hari ya, makan dan Iya. lain-lain. Yang Rp250 itu harus ditabung. Jadi nggak boleh diambil itu yang Rp250. Ya, Hmm. jadi misalnya kalau untuk kebutuhan mendadak gitu. Nah, apa ya, kita kan nggak tahu ya namanya barangkali pengen beli obat, sakit perut kah apa gitu kan. Nah, pengen beli obat ataukah buat ngebesuk tetangga yang melahirkan atau membesuk tetangga yang kurang sehat. Nah, gitu, ngambil dari yang Rp250 itu. Nah, itu Jadi betul-betul ketat itu ya. dipraktekkan itu waktu baru mulai gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi ini kan jadi pelajaran keuangan buat teman-teman semuanya gitu ya, Iya. bahwa ternyata Ya tertarik eh, juga sih tadi waktu diterangin tadi sore, kok mm-mm, kayaknya ya masalah dibilang pernah, dia catat-catat gitu kan punya buku, ya dulu iya, Umi itu punya buku begitu. iya, Ya iya. walaupun ke pasar, walaupun cabe gitu kan dicatat semua gitu. Mm-mm. Karena ya me apa, meng memperhitungkan uang yang sedikit ini dipakai gitu. Iya, iya. Bahkan saya ini teman-teman semuanya, saya dapat inspirasi sekali dari ibunda saya nih tentang pencatatan itu. Ya, jadi catatannya rapi sekali. Sampai sekarang itu catatan Umi itu rapi banget gitu di dalam buku gitu ya. Sampai sekarang. Jadi ada peninggalannya Bapak satu bisnis perumahan gitu ya. Nah, sekarang Umi yang nangani keuangannya gitu ya. Jadi benar-benar jadi teladan dari sisi keuangan gitu. Nyatetin dengan sangat-sangat seksama gitu. Bahkan kemarin itu kita beliin iPad tuh buat Umi gitu kan. Dan ternyata dipakai benar tuh iPad gitu untuk mencatat keuangan gitu ya. Walaupun akhirnya ada catatan yang fisik, ada catatan yang di iPad itu. Nah, betul ya Mi, sampai sekarang masih catat pengeluaran. Masih masih masih. Mm-mm. Ya sampai sekarang jadi, eee, uang usaha dengan uang dapur itu beda. Hmm. Jadi ya emang kalau misalnya, ya udah ngambil gaji lagi, menggaji diri sendiri gitu. Mm-mm. Meskipun itu usaha kita sendiri, tapi mengeluarkan gaji untuk diri sendiri. Akhirnya itu dipisah untuk belanja dapur. Nah itu yang uang proyek kita nggak diganggu lagi gitu, nggak ada ini. Jadi ya khusus pengeluaran-pengeluaran proyek. Mm-mm. Subhanallah teman-teman nih. Jadi ketika ayahanda kami berpulang ke rahmatullah ya, kita tuh hitung tuh gitu kan. Subhanallah ternyata asetnya ayahanda kami tuh sangat luar biasa gitu ya.
Jadi ada kontrakan 30 pintu, ada tower 2 buah yang disewa gitu kan. Kemudian juga ada beberapa tanah di beberapa tempat gitu. Terus kemudian juga project yang sedang berjalan gitu kan, dan semuanya itu rapih gitu ya, pencatatannya rapih gitu. Nah, sengaja saya hadirkan ibunda saya supaya kita yang muda-muda nih malu gitu, malu yang ibunda kita aja gitu kan, itu tuh masih nyatet sampai sekarang gitu kan, di masa tuanya gitu kan, di masa dimana orang lagi istirahat. Berapa sih umur Umi sekarang nih? 68. 68 tuh, 68 masih nyatet keuangan gitu ya. Dan ya ini yang kita inginkan, bahwa ketika meninggal dunia kita ya, walaupun kita nggak berharap banget gitu meninggalkan warisan yang diperebutkan, bukan itu, tapi kita meninggalkan generasi yang kuat di belakang kita gitu. Ya, ini sekarang anak-anak sekarang ini gitu kan, masa-masa sekarang, wah Pak Nas gimana mikirin waris gitu kan, mikirin hidup aja kayak yang sekarang enggak apa namanya nggak bisa gitu. Nah, sekarang saya mau gali nih teman-teman semuanya ya. Tadi kita dapat inspirasi dari yuk kita hadapi COVID dengan tegar, dengan baik. Kemudian yang kedua, yuk kita malu sama Umi gitu ya kalau seandainya kita nggak nyatet keuangan ya. Pokoknya ini harus di apa namanya, kalau anak sekarang tuh kalau didapat ilmu katanya digampar gitu Umi, katanya ditampar bolak-balik. Ya udah malu kan sama Umi. Nah, yang ketiga, saya pengen dapat pelajarannya di masa-masa terendahnya Umi menghadapi ekonomi keluarga. Bisa nggak Mi di-sharing supaya teman-teman di sini bisa kuat gitu menghadapi masa-masa yang paling dalam gitu kan dalam bidang ekonomi. Kan pernah juga ya Mi ya? Ya pernah juga. Yang tadi dibilang Bapak itu sampai kayak orang nggak mau dilihat orang begitu gitu. Jadi ya cuma apa, selalu di ini, ya itulah makanya kita namanya rumah tangga ya saling menguatkan, saling mengingatkan gitu. Ya kalau bapaknya dulu kayak gitu, dilihat orang aja malu, orang negur. Orang negur lewat depan rumah, "Pak Haji," dia bilang, ih langsung masuk ke kamar nangis dia. Itu orang katanya ngetawain saya katanya itu orang bangkrut, dibilang gitu. Saya bilang, "Mana tahu orang orang Bapak itu orang bangkrut, enggak. Mereka nggak tahu, mereka nggak tahu kerjaan kita apa gitu kan, kita punya uang atau nggak punya, ya mereka nggak tahu." Ya yang kuatlah Pak, kita ini yang menghadapi, kita datang juga ke Jakarta kan nggak bawa apa-apa. Nah, kalau kalau Bapak masih sehat, ya kembali kepada kalau Bapak nggak kembali kepada Allah nanti sakit terus. Nah, coba kembali kepada Allah. Allah yang ngasih semuanya, Allah yang mengambil, Allah yang memberi rezeki, dan Allah juga yang mengambil rezekinya. Makanya kembalikan ya sehatlah, kalau sehat masih bisa dicari. Masih bisa kerja kalau sehat, tapi kalau sakit terus, apa jadinya gitu. Jadi Pada saat itu, selalu dikembalikan. Hah? pada saat itu habis kehilangan uang berapa banyak nih? Ya pernah juga waktu itu kan, ya pernah apa sih ya, nyimpen emas. Nah Mm-mm. pas nyimpen emas itu, ada teman-temannya tahu gitu kan, Pak Haji katanya banyak ininya, banyak Emasnya. banyak emasnya gitu kan, Boleh tahu nggak Mi banyak berapa modal. kilo Mi nyimpen Eee, emas waktu dulu? sedikit sedikit sih zaman dulu itu cuma ada sekilo kali ya lebih, Mm-mm. gitu. Nah, diajaklah bikin PT gitu kan, dia bilang, "Oh kita bikin PT, nyewa kantor di Pulau Mas, yang sewanya per meternya $. Hmm. Nah, bikinlah PT di situ kan. Akhirnya mereka, "Ya udah nanti kita memasukkan saham semuanya." Udah Umi juga ikut ngantor juga, megang keuangan gitu. Ikut Mm. ngantor juga yang kecil itu, anak nomor 6, yang Mm. kecil anak nomor 6. Dia ikut juga akhirnya pas ini berjalan itu bayar sewa kantor, ternyata teman-temannya nggak ada yang masukkan uang.
Nah, Hmm. pernah kita menang tender gitu di daerah Bogor, di daerah Bogor menang tender kebun karet kayaknya itu. Ternyata ya mau dikelola udah nggak ada modal, teman-temannya nggak pada masukkan modal, akhirnya ya habis, udah habis lah itu juga uang, pakai gaji karyawan, Jadi emas dijual artinya dikit-dikit itu ya. kehilangan uang 1 kilo lah ya, emas 1 kilo gitu ya, lebih Iya, kurang gitu ya. iya Nah pada lebih ya, saat itu lebih. langsung merasa diri Drop dia, drop ya. iya. Bilang, "Ya itu kan kita datang ke Jakarta Pak, nggak bawa apa-apa itu. Nanti kalau misalnya Bapak sakit, nggak bisa kerja lagi. Kalau itu pikiran jangan dipikirin, biarlah Allah itu dari Allah, Allah mau ambil, diambil lagi nanti kalau Bapak masih sehat, nanti masih bisa kerja lagi, masih bisa dapat lagi." Akhirnya ya udah gitu, eee, ya sehat lagi, bangkit lagi begitu. Ya bangkit lagi, kerja lagi gitu. Mm-mm. Akhirnya ya alhamdulillah bisa dapat lagi. Nah pada saat Nah kalau itu, oh, iya, nah pada saat itu kan apa namanya, ini untuk jadi cermin Mi untuk teman-teman yang melihat ini gitu. Kan terkadang seorang istri gitu ya berharap banget gitu suami itu punya penghasilan, tapi pada saat itu bapak kan nggak ada penghasilan sama sekali berarti ya selama 1 tahun ya Mi. iya, lebih malah. Lebih ya. Nah itu terus Iya. kemudian penghasilannya dapat dari mana Mi? Makan tabungan atau? Ya masih ada tabungan dikit-dikit, cuma itu Hmm. diirit-irit. Kalau misalnya, mau belanja ya ke pasar bawa uang sedikit, yang penting, kebutuhan anak sekolah bisa terpenuhi. Mm-mm. Nah, bawa itu sampai dulu pernah itu kayak ngulas dada gitu, ngusap dada, ya Allah ngelihat orang di pasar gitu, megang-megang ayam gitu, megang-megang daging, ya Allah orang bilang masih bisa beli daging, masih bisa beli ayam. Ya Allah kapan saya dikasih bisa begitu kembali gitu ya, dulu dulu udah pernah gitu kan, tapi kok sekarang kayak gini, gitu. Ya kalau ke pasar cuma bisanya beli beli tempe sama bayam, ya udah itu. Ini yang dibeli, nggak pernah menuntut bahwa, harus ada gitu. Mm-mm. Kalaupun Itu waktu misalnya pengen beli apa, ya udah. mm, waktu itu inget tuh Mi, sampai satu telur itu bagi 4 gitu kan, dikasihin tepung banyak-banyak gitu. Beli apa namanya ayam padang itu gitu kan, dikasihin airnya banyak gitu, eh, untuk ngencerin apa namanya karinya gitu ya Mi ya. Iya, Karena mmm, karena gini teman-teman iya, semuanya. Ibu saya nih ya ibu dan ayah saya almarhum gitu kan, merawat anak 9 gitu. Merawat anak 9 dengan kondisi ekonomi yang naik turun gitu kan. Ya. Dan pada saat turunnya itu ya udah harus dibagi berapa gitu kan. Kita mengalami tuh masa-masa yang seperti itu. Nah, pada saat mengalami masa-masa seperti itu Mi gitu kan, Umi kepikiran nggak buat ngutang, buat minjem gitu? Itu atau udah deh gitu kan pokoknya kita tahan diri aja. Apa yang Umi rasakan pada saat itu, Mi? ya nggak kepikiran sih mau ngutang gitu, yang penting ada beras lah gitu, kalau ada beras udah bisa makan gitu kan. Ya kalaupun misalnya cuman telur atau cuman garam ya, ya udah itu aja yang dimakan. Mm-mm. Ya sampai pernah gitu kan, tapi nggak bilang ke anak-anak gitu, bilang nggak punya uang. Cuma pernah bilang bulan puasa itu, nggak punya udah di bawah sekali itu, mau beli kalau beli misalnya masak sayur seperti biasa gitu, lauk pauk, ya harus banyak. Nah, bilang anak-anak nih, "Anak-anak gimana kalau nanti kita sahurnya makan nasi goreng ya, mau nggak?" "Oh ya mau," katanya mau. Ya alhamdulillah mau, ya udah dengan modal telur 3 biji aja digoreng sama nasi udah kenyang sahur gitu. Itu 3 biji telur untuk berapa orang berarti, Mi? Ya udah semua. Berarti 11 ya? Iya. Ya Ayat kan belum. Ah, berarti Ya 10 Ayat ya? belum, iya. 10. Jadi 3 telur gitu kan untuk 10 orang gitu. Dan itu pada saat kita kita sahur gitu. Dan
memang teman-teman semuanya, Yayat itu adalah kondisi ekonomi terendah kami gitu. Kayaknya Mi ya, betul nggak Mi? Iya. Iya, sampai akhirnya Ingat nggak nggak bisa. waktu Mm-mm, waktu Umi masih hamil kan, mm-mm. eh, kamu disuruh beli apa? Beli sate kambing. Beli sate kambing. Itu nasihatnya, coba Mi, diceritain nasihatnya dokter waktu itu apa tuh Mi? Mas, nasihatnya dokter gitu. Ada temennya bapak juga yang toko obat gitu kan, toko obat. Nah terus beli obat di situ. Nah dibilang, Bu, hamil tuh kayak gitu kecil katanya nggak bagus. Udah makan yang banyak. Kalau nggak bisa makan, nggak ada nafsu makan makan nasi katanya ya udah gadoin aja makan telur, ayam, daging. Nah, terus ngomong kayak gitu gitu kan. Ya Allah, ngusap dada. Ya Allah, kalau ada mah saya nggak usah dikasih tahu gitu. Kalau ada saya nggak usah dikasih tahu, kayak hampir netes air mata di situ. Ya Oh, Allah, dibilang. Kalau ada saya juga tahu, makan yang banyak gitu biar sehat kandungannya gitu. Itu iya. turun juga waktu itu ya. Nah, jadi itulah akhirnya yang membuat apa adik kami yang ke-9, sudahlah ibunda saya pada saat itu umur udah lebih 40 tahun. Kemudian Baru juga 40, 40 ya, yang umur iya 40. pas 40. Nah, terus kemudian juga nutrisinya nggak ada gitu. Nah, saya teringat tuh pada saat itu kita makan ya makan yang kita nggak bisa makan yang enak lah gitu ya. Terus kemudian biasanya saya yang ketumpuan gitu. Saya sengaja tidurnya tuh nggak cepet gitu. Nungguin disuruh gitu. Nungguin disuruh beli sate kambing gitu ya. Nah, beli sate kambingnya teman-teman tahu nggak berapa? Berapa beli sate kambingnya gitu kan? 2 biji. Sate kambing 2 biji gitu kan. Jadi kan biasanya kan sate kambing. Itu kan disuruh beli dua tusuk gitu kan. Hmm, Tapi Nasrullah bilang, "Ya bagi ya," gitu. Bilang, "Ya mm-mm, udah kalau gitu beli 3 tusuk, kamu kamu 1, Umi 2," gitu. mm-mm. Akhirnya Nah itu tak dimakan di ini. dimakan di kamar. Jadi Heeh. karena apa namanya kita nggak enak gitu kan, adik-adik kita juga apa namanya makannya kok sederhana sekali gitu kan, makannya sangat-sangat sederhana gitu kan. Tapi saya tahu nih gitu kan, ibu saya nih pasti perlu makanan tambahan gitu. Jadi saya tidurnya tuh nggak terlalu cepat gitu. Terus disuruh tuh gitu kan. Nah, tolong belikan itu, belikan sate kambing gitu, sate kambing 3 tusuk. Biasa kan sate kambing tuh 10 tusuk gitu kan, satu porsi ya. Ini cuma 3 tusuk dan 2 tusuk dimakan ibu saya, 1 tusuk gaji saya gitu. Ngebeliin apa? Ngebeliin sate gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi gitu ya. Apapun yang terjadi di tahun 2021, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita gitu, kita masih sangat-sangat termanjakan sebenarnya dengan zaman ini gitu. Padahal orang-orang tua kita dahulu tuh mereka sangat-sangat luar biasa eh, fight gitu ya, berjuang untuk kehidupan itu luar biasa. Dan gak kepikiran gitu mau minjem, mau ngutang gitu, gak kepikiran gitu. Yang penting bisa hidup aja gitu lah. Cuma kan sekarang ini kan kita apa-apa gitu kan, ngutang di mana gitu kan, apa-apa pinjol gitu kan, apalagi sekarang pinjaman online Mi gitu kan. Kalau Umi mah nggak ngerti kali ya pinjaman online. Ini sekarang Mi tinggal buka-buka itu tuh, buka-buka aplikasi, tiba-tiba ada yang nawarin pinjaman online Mi. Ya. Itu dulu nggak pernah itu kepikiran mau minjem-minjem. Ada orang juga misalnya nih ya, biasa ada orang jualan-jualan baju gitu kan datang ke rumah, udah beli bayar 3 kali gitu, nggak pernah. Kalau belum punya uang cash nggak beli pakaian. Hmm. Kalau ini nanti jadi nggak pernah takut minjem-minjem kayak gitu. Kalaupun yang udah nggak ada uang terus, kita buat makan terus ditagih-tagih kan nggak enak gitu. Iya. Akhirnya ya udah apa yang ada aja. Nanti kalau udah punya uang ya baru beli. Takut mau minjem-minjem gitu. Mm-mm. So, teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Malu kita sama Umi ya. Umi nyatet sampai sekarang juga matanya masih tajam, Mi. Nah, Mata iya masih pakai tajam. kacamata.
Kacamata. Iya, kalau pakai kacamata ya masih bisa. Ya, Mhm. subhanallah. Jadi teman-teman semuanya, yuk sama-sama kita hadapi tahun 2021. Apa nih Mi, pesan buat teman-teman semuanya menghadapi tahun 2021? Ya, terutama ya kita menghadapi keadaan seperti ini ya, kita harus sabar, kita harus tahan diri gitu. Jangan sampai mau, apa ya, mau memaksakan kehendak, apa yang ada aja sama kita itulah yang kita lakukan. Kalaupun ya masalah ini ya karena ya pernah sih mau makan ya apa yang ada yang penting kalau kalau mie mah yang penting ada beras. Kalaupun misalnya ini dikasih air garam pun bisa gitu kan, udah bisa ada rasanya, udah bisa makan. Nah, Mm-mm. nanti tinggal tunggu saatnya kalau nanti udah ada kelonggaran gitu kan, baru kita lagi karena kalau Bapak itu kalau memang lagi turun begitu emang, ketat juga dia, pokoknya apa yang ada seminim mungkin makanan. Tapi kalau lagi dapat hasil lagi yang banyak, ya udah makan, maunya mau makan apa gitu, dikasih gitu. Mm-mm. Alhamdulillah. Mi, boleh nggak Mi, di akhir sesi ini tolong dibacakan ke kita semua, mudah-mudahan dapat barokah. Tadi sih saya minta Umi untuk baca doa, tapi katanya mintanya doanya saya aja gitu. Nah, lah minta Umi bacakan surat Al-Hasyr, surat yang sering Bapak baca gitu, setiap sholat gitu kan. Surat Al-Hasyr, karena surat Al-Hasyr ini berkaitan juga dengan eh, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Dari yang wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod wattaqullah. Nah, mungkin dari awal nih apa dari situ sampai penutup surat Al-Hasyr kita nyimak gitu. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Gimana? Hasyr yang ya ayyuhalladzina amanu Menurut taqullaha wal tanzur ya nafsum ya. ma qaddamat ligod. Akhir dari surat Al-Hasyr. Jadi teman-teman semuanya ya kita akhiri kegiatan kita dengan pembacaan surat Al-Hasyr dari Umi dan nanti kita akan doa bersama ya. Cariin cariin. Dan Umi juga punya idealisme bahwa semua anak-anaknya harus bisa membaca Al-Quran dari Umi. Itu. Jadi nggak boleh ada orang lain yang mengajarkan Umi gitu ya. Jadi Yang semua ya ayyuhallazina amanu. mengajarkan anak. Akhir surat Al-Hasyr. Jadi dan Asal saya ada sholat al-asr aja. surat 59. Saya juga teringat dulu Umi beliin Al-Quran ya Mi ya, Al-Quran warna merah gitu. Al-Quran warna merah yang itu eh, apa? Al-Quran warna merah yang dibeli di Ka'bah gitu, dibeli di Mekah. Oh, itu yang waktu berangkat haji dulu udah selesai tawaf wada, terus udah mau keluar gitu dari, pintu Masjidil Haram. Nah, pas Mm-mm. ngelewatin ada yang jualan Quran. Nah, jualan Quran, pas balik lagi, oh, langsung ada niat tuh, saya mau belikan Quran ini untuk anak-anak saya, ya Allah mudahkan anak-anak saya membaca Al-Quran gitu kan. Saya Mm-mm. bawakan Quran ini dipakai untuk mengaji gitu. Nah ya dan alhamdulillah, kenapa itu Quran itu kalau mau ngaji pada rebutan Quran, pakai Quran itu gitu. Mm-mm. Jadi ya karena niatnya di awal niatnya untuk dipakai anak-anak, jadi ya pada enak aja bacanya gitu. Iya. Jadi apapun yang kita niatkan buat anak-anak, eh, niatkan yang baik-baik ya, karena apapun yang kita niatkan yang baik buat anak, insya Allah akan sangat berberkah. Surat Al-Hasyr ayat 18. Belum juga. Ini 18. Surat 59 ayat 18. Iya. Baik. Mulai ya. Iya Mi, silakan Mi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Sadaqallahul Azim. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sama-sama mempersiapkan hari esok kita dengan lebih baik. Terima kasih Umi atas wejangannya, nasihatnya, bahkan doanya dengan surat Al-Hasyr. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus panjangkan umur Umi dalam amal soleh, dalam kebaikan, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan kita semua Mi, komunitas Magnet Rezeki. Dan insya Allah teman-teman semuanya, inilah waktunya, saatnya kita berpisah. Dan untuk sesi ini adalah sesi saling mendoakan satu sama lain. Doa sendiri sudah biasa, tapi mendoakan orang lain itu luar biasa. Silakan ditulis hajat-hajat teman-teman semuanya, hajat-hajat teman-teman semua di komen ya. Dan ketika membaca komennya orang lain, silakan sambil didoakan ya, minimal dengan amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Silakan tulis di komen apa hajat-hajat Anda di tahun 2021. Apa hajat-hajat Anda, tulis semuanya. Tulis semua ya. Biarkan komen kita berisi dengan hajat-hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Anda yang melihat komen orang lain, Anda mungkin nulis sekali, tapi Anda membaca banyak kali ya. Anda menulis doa Anda satu kali, tapi Anda bisa melihat doa orang lain berkali-kali. Dan kita saling mendoakan ya. Kita saling mendoakan, saling melihat doa orang lain, dan kemudian katakan begini, ya Allah kabulkan doanya, kabulkan doanya, kabulkan doanya. Pakai bahasa Indonesia saja ya, supaya nancep dalam hati kita. Ya Allah kabulkan doanya, ya Allah kabulkan doanya, ya Allah kabulkan doanya, ya Allah kabulkan doanya, ya Allah ya. Jadi ketika melihat, baca ya komennya orang ya, komennya hajat-hajatnya itu, lalu kemudian doakan ya, dan kita nanti akan doa bersama ya. Masya Allah. Umi doain Magnet Rezeki Umi, doain anak-anaknya di sini.
Semoga dilancarkan terus. Semoga apa yang dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lancar terus. Juga ini doa ini teman-teman semuanya pada punya hajat. Iya. Hajat. Semoga yang pada punya hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberikan rizki yang halal yang barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan semuanya diberi putra-putri keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadi putra-putri yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Umi, terima kasih banyak. Pamit. Amin. Mungkin Allah ketemu lagi di acara yang berikutnya, Mi. Amin. Ini sambil kita adakan sesi feedback sama teman-teman. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat semua. Jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan sampai terkena COVID. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا. Teman-teman semuanya, mari sama-sama kita mendoakan satu sama lain. Doakan satu sama lain. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa sahabat-sahabatku ini, ya Allah. Kami menghadapi tahun 2021 bukan dengan mudah, ya Allah. Tapi kami yakin, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, Kau bersamai kami dalam perjuangan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kabulkan doa-doa semua yang berhajat padamu. Saksikanlah, ya Allah. Saksikan, ya Allah, hamba-hamba sangat berharap kepadamu, ya Allah. Saksikan, ya Allah, inilah hajat-hajat kami, ya Allah, yang kami panjatkan kepadamu, ya Allah. Lihatlah betapa banyak hamba-hambamu yang berharap kepadamu, ya Allah. Kami tak berharap kepada yang lain. Kami hanya berharap kepadamu saja, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kabulkan semua yang berharap kepadamu. Mudahkan kami, ya Allah, di tahun 2021. Jalani kehidupan dengan baik. Mudahkan kami menghadapi COVID-19 ini dengan sikap terbaik yang dicontohkan oleh Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Bagi mereka-mereka yang memiliki hajat, ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan, ya Allah. Bagi mereka yang ada yang ingin mendapatkan rumah, ya Allah. Ada yang ingin sembuh dari penyakitnya, ya Allah. Ada yang ingin lunas dari amanahnya, diberikan kesehatan, umur yang barokah, anak-anak yang soleh-solehah. Ada yang berharap bisa melaksanakan ibadah haji. Ada yang ingin istiqomah dalam beribadah, ya Allah. Ada yang ingin mendapatkan ketakwaan, ya Allah. Ada yang ingin menambah keilmuan, ya Allah, di tahun 2021 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami titipkan, ya Allah, pengharapan ini kepadamu, ya Allah. Kaulah Rabb yang maha memudahkan, ya Allah. Kaulah Rabb yang maha mengabulkan, ya Allah. Kaulah Rabb, ya Allah. Kaulah Rabb yang senang dengan harapan hamba-hamba. Maka ini kami yang berharap, ya Allah. Kami memulai tahun 2021 ini, ya Allah, dengan kebaikan. Kami berusaha, ya Allah, memulai tahun 2021 ini dengan budaya yang baik, ya Allah. Maka lihat kami, tatap kami, ya Allah. Hadirlah, ya Allah, dalam kehidupan kami. Kami sudah lama, ya Allah, hidup jauh dari tuntunanmu, hidup jauh dari bimbinganmu, ya Allah. Maka kami berharap di tahun 2021 ini, ya Allah,
Kami hidup denganmu ya Allah. Hidup bersamamu ya Allah. Kami hidup dalam naungan cintamu ya Allah. Kami hidup dalam ridhamu ya Allah. Kami hidup ya Allah dengan syariatmu ya Allah. Banyak dosa ya Allah. Kami banyak dosa dan kesalahan, kealpaan. Terlalu banyak ya Allah. Terlalu banyak dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami menggunung ya Allah. Dosa kami lebih banyak daripada bintang-bintang di langitmu ya Allah. Dosa kami lebih banyak daripada pasir di pantaimu ya Allah. Namun maafmu melebihi itu semua ya Allah. Maka maafkan kami. Bila kami hamba-hambamu ya Allah. Kabulkanlah seluruh doa-doa kami. Sampaikan salam dan cinta kami pada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami ingin bertemu dengannya ya Allah. Sungguh kami ingin mengecup tangannya ya Allah. Sungguh kami ingin hidup bersamanya. Sungguh kami ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ya Allah kami. Inilah doa-doa kami. Inilah doa-doa kami ya Allah. Kabulkan semuanya ya Allah. Kabulkan seluruhnya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمتك من سواك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesailah seluruh rangkaian acara kita di kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa membuat acara seperti ini lagi dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi, para panitia yang telah bertungkus lumus, bekerja keras dalam menciptakan acara ini. Ucapkan terima kasih kepada Dinar Khairul Razikin, kepada Yayasan Magnet Rezeki, kepada MR Box, kepada ESQ DigiWorld, kepada IKD yang telah memberikan restunya, kepada Salimah, Sodaqah,
dan juga kepada Raya. Dan alhamdulillah kita akan membawa amanah 819,973.550 rupiah ini ke saudara-saudara kita yang memerlukan di Palestina, insya Allah. Saya Nasrullah undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep in touch di grup ini, dan insya Allah kita akan tetap sih ada beberapa agenda-agenda ya yang kita akan bawakan bersama di kegiatan kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akan akhiri dengan nasyid kita, itu Izankan. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi.
Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.